Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat menu apa aja sih yang terdapat pada panel speedometer Honda PCX 160 Roadsync. Seperti yang kita ketahui, unit PCX 160 Roadsync ini yakni salah satu tipe tertinggi di antara tipe lainnya, yang memang ada beberapa perbedaan yang lumayan signifikan, yang salah satunya yang kita akan bahas kali ini, yaitu sudah dilengkapinya dengan panel speedometer 5 inch teknologi Roadsync dengan segala fiturnya. Oke, kita langsung nyalakan saja. Nah, tampilan awal dapat kita lihat ya, tampak seperti layar handphone ya, tab. Oke, kurang lebih ini memiliki ukuran 5 inch ya. Nah, namun jika kita lihat di tampilan awal ini, seperti hal biasanya ya, terdapat indikator-indikator seperti indikator ABS, kemudian di sebelah kiri terdapat indikator HSTC. Nah, kemudian di bagian dalam layar tersebut terdapat indikator jam digital, kemudian speedometer, kecepatan ya, kemudian ada odometer juga, total rangkuman jarak yang sudah ditempuh ya. Nah, kemudian di sebelah sini ada indikator bensin. Di sini terdapat icon Bluetooth. Di bagian ini terdapat menu-menu ya, dengan icon bintang, icon smartphone, kemudian pilihan menu, ada juga lambang suara ya, volume. Nah, namun jika kita perhatikan di setiap icon ini terdapat panah-panah ya. Nah, ada yang panah 2, kemudian ada juga panah yang 1. Misalkan kita akan masuk ke menu dengan tanda panah 2. Jadi kita tekan beberapa detik. Oke. Kemudian ketika kita akan masuk ke menu dengan arahan 1 panah, kita cukup menekan seperti itu. Kita lanjut masuk ke beberapa pilihan menu ya. Apa saja sih menu yang terdapat pada speedometer Roadsync ini? Oke. Kita klik 1 kali. Nah, di sini ada pilihan trip A ya. Nah, average, cons, ada trip B juga. Nah, ada average speed. Oke. Nah, kita masuk ke bawah. Oke. Kemudian nah, masuk ke menu general ya. Oke, kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa menu seperti fungsi, tampilan, umum, dan layanan. Kita kembali ke fungsi. Nah, di fungsi terdapat setelan reset otomatis trip A ya. Kemudian di bawahnya tampilan. Di tampilan terdapat beberapa setelan seperti tipe tampilan, kecerahan, latar belakang, informasi favorit, tombol favorit. Nah, kita lihat satu persatu ya. Untuk tipe tampilan, nah, kita bisa memilih tampilan speedometer ya. Nah, seperti contoh di sebelah kanan, untuk yang batang seperti demikian, kemudian lingkaran, ada juga yang simple. Nah, seperti itu. Kita bisa mengaturnya ya. Kemudian untuk kecerahan, nah, ada kecerahan otomatis dan manual ya. Ketika kita menggunakan manual, kita bisa mengaturnya. Nah, lebih cerah
sampai 8 bar ya. Nah, oke. Jadi ketika kita memilih otomatis, kecerahan tersebut menyesuaikan intensitas cahaya yang ditangkap. Kita masuk ke menu latar belakang ya. Nah, di latar belakang ini kita bisa memilih warna ya. Apakah kita akan menggunakan tampilan warna speedometer putih atau hitam, ada juga otomatis ya. Nah, untuk yang otomatis ini jadi di bagian sini itu ada sensor ya. Nah, menyesuaikan tangkapan cahaya ya, seperti kecerahan. Oke, kita kembali. Kemudian di menu informasi favorit. Nah, untuk di informasi favorit, nah bisa kita lihat ada 2 tampilan pilihan ya. Nah, bisa kita mengaturnya ya, menambahkan. Nah, kemudian di sini, nah jadi lebih ke tampilannya juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian tombol favorit, nah, reset trip. Oke, kita kembali lagi, kita masuk ke menu umum ya. Nah, di menu umum ini terdapat setelan tanggal dan waktu, kemudian setelan unit, bahasa, kembalikan ke default, kemudian reset pemasangan Bluetooth. Nah, kita lihat di tanggal dan waktu. Nah, seperti pada layar kita bisa mengatur tanggal, bulan, tahun, kemudian jam ya, kemudian menggunakan format 24 jam atau 12 jam. Nah, oke. Kemudian di unit, nah untuk kecepatan ya, suhu, kemudian bahan bakar juga ya bisa kita pilih. Nah, kemudian di bahasa, nah kita bisa memilih bahasa ya yang kita inginkan. Sini banyak bahasa yang dapat kita pilih. Oke. Kemudian kembalikan ke default. Nah, jadi kita reset pengaturan ya, reset pengaturan menu-menu yang sudah kita setel ya. Oke, tidak. Nah, ini untuk reset pemasangan Bluetooth. Nah, ketika kita akan menghapus penautan atau penyandingan Bluetooth, namun kita akan meresetnya bisa di menu ini ya. Kemudian kita kembali, kita masuk ke layanan. Nah, di layanan ini terdapat setelan pemeliharaan, peralatan, dan informasi sistem. Kita lihat pemeliharaan. Nah, pemeliharaan berkala, penggantian oli, tegangan baterai, suhu air, info peringatan. Nah, di pemeliharaan berkala, nah di sini kita bisa menyetelnya untuk per berapa kilometer kita harus servis ya. Nah, di sebelah kanannya kita bisa setting bulan dan tahun ya. Nah, seperti itu. Kemudian kembali masuk ke menu penggantian oli. Nah, sama halnya ya dengan settingan servis ya. Untuk pergantian oli juga bisa kita setting per berapa kilometer dan menyeting bulan dan tahunnya juga. Oke. Ada tegangan baterai, suhu air ya, dan info peringatan. Nah, di sini. Oke, kita kembali masuk ke peralatan. Di menu peralatan ada apa ya? Pemanas. Nah, kemudian informasi sistem. Nah, untuk informasi perangkat ya, perangkat lunak pada
panel speedometer ini versi perangkat lunak. Nah, oke, kemudian info perangkat keras. Oke, demikian menu-menu yang terdapat di panel speedometer Honda PCX 160 Roadsync ini ya. Oke. Perlu kita ingat, ini hanya menu-menu di panel Roadsync ini ya, tanpa terkonek antara aplikasi Roadsync dengan unit melalui Bluetooth ya. Jadi kalau misalkan kita sudah connect antara unit dengan smartphone, di sini terdapat icon Bluetooth dan smartphone ya untuk penyandingan. Dan untuk penyandingan fitur tersebut terdapat seperti navigasi, kemudian cuaca, ada juga pengontrol musik. Nah, kalau yang saya tampilkan ini menu tanpa terkonek antara unit dengan smartphone ya. Jadi ini menu-menu general yang terdapat di panel speedometer Roadsync tersebut ya. Oke, jadi cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah pemaparan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.